Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. YouTube-nya Dunia Pertanian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih praktikum yang ada di menggunakan analisis vegetasi gulma. Jadi, praktikum kita analisis vegetasi gulma yang ada di lapangan. Nah, ini selembar kertas yang ada di depan saya ini saya contohkan, misalkan nih lahan lahan dia misalkan 10 kali 10. Nah, kalau misalkan praktikum lahan vegetasi gulma, semakin luas kita lahan, semakin banyak kita mengambil sampel. Oke, semakin kita luas mengambil lahan, semakin banyak kita mengambil sampel. Nah, misalkan lahan kita 1 hektar nih, ya kan? Lahan kita 1 hektar. Nah, kalau misalkan datanya mau bagus, mau valid, data gulmanya, identifikasi gulmanya mau valid, ya 1 hektar itu berarti ada 10.000 meter persegi. Nah, kalau misalkan 10.000 meter persegi kita ambil bagi 100 misalkan ya. 10.000 bagi 100 itu misalkan berarti 10.000, 1.100. Nah, setiap 100 meter persegi kita ngambil satu data identifikasi gulma. Nah, itu misalkan. Nah, contoh lain, kalau misalkan lahan kita cuma 100 meter persegi. Nah, kita bisa mengambil ya mungkin 50 kah, ya kan, 50 dibagi 100 dibagi 100 dibagi 50 berarti kan coret 10 bagi 5 berarti sekitar 2 meter. Nah, kalau misalkan 100 mungkin kita ngambil sampelnya 20 kah setiap 5, ya kan, setiap 5 meter kita ambil satu titik gulma, setiap 5 meter satu ambil kita titik gulma. Nah, intinya semakin besar lahan yang kita gunakan, otomatis kita semakin banyak identifikasi gulma yang kita lakukan. Nah, identifikasi gulma itu ada menggunakan metode titik, metode garis, metode beraturan, metode sampling. Sampling itu ada dua, metode kuadrat. Kuadrat itu ada dua, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, di sini saya memfokuskan dengan metode kuadrat yang beraturan sama yang tidak beraturan. Nah, ini saya ambil contoh. Ini misalkan saya punya lahan 100 meter persegi, ya kan, kita punya lahan 100 meter persegi. Misalkan saya ambil contoh 100 meter, kita buat garis dulu. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini misalkan metode yang pertama adalah metode yang beraturan. Nah, metode yang beraturan kita bisa simpan sampelnya di sini. Dia di sini. Jadi jarak antar teman ke temannya itu sama, oke? Nah, jarak antar sini ke sini dia sama, jarak antar sini ke sini dia sama, jarak antar sini ke sini dia sama, jarak antar sini dia sini dia sama. Nah, kalau misalkan 100 kan berarti kan bentuknya dia akan kotak kan? 10 kali 10 sama dengan 100. 10 kali 10 dia sama dengan 100. Nah, misalkan kita ini 4 nih sampelnya. Misalkan kita mau nambah, Pak. Saya mau nambah misalkan jadi 8 sampelnya, ya kan? Bisa aja kita simpan di sini, kita simpan di sini. Gulma itu saya lupa, adalah analisisnya dia hanya menggunakan ukuran 1 kali 1 meter. Setiap 1 kali 1 dia diambil datanya setiap 1 kali 1, ya kan, di 1 kali 1 1 kali 1 misalkan dia punya lahan 10 kali 10. Nah, setiap 1 kali 1 kita ambil, ini jaraknya dia sama, ini sama, ini sama, ini kesini sama, sama, ini sama, ini sama, ini sama.
Ini namanya sampling beraturan. Nah, satu dia sama ukurannya. Kalau sampling beraturan, nah, nanti akan saya contohkan bagaimana di lapangan cara pengambilannya. Nah, setelah kita dapat ini, nanti kita cabut semua jenis gulmanya, nanti kita pisah-pisahkan. Ini gulma A, B, C, D, E, F. Nah, habis kita pisahkan, kemudian kita hitung. Nah, habis kita pisahkan, habis itu kita hitung. Kemudian yang terakhir adalah kita masukkan ke rumus mencari FR, mencari FM, mencari KR, mencari KM, mencari DR, mencari NP, mencari SDR. Yang terakhir SDR dicari adalah subdominant ratio yang paling banyak ditemukan di lahan tersebut. Ini untuk yang metode sampling yang tidak beraturan. Nah, Pak, kalau misalkan yang metode yang tidak beraturan bagaimana? Sama ya, ini misalkan kita punya lahan 10 kali 10. Nah, misalkan kita mau 8 nih. Nah, kalau misalkan metode nggak beraturan ya, suka-suka kita bikin petaknya di mana. Yang penting dia ada 8 di dalam petakan 10 kali 10 2 dapat 6 juta, kelebihan 1 2 dapat 6 juta. Nah, ini jarak ke sini dia belum tentu sama, dia jarak sini belum tentu sama, ke sini juga belum tentu sama. Ini 1 kali 1 1 kali 1 1 kali 1 1 1 1. Nah, jarak ke sini juga belum tentu sama, ini juga belum tentu sama. Yang pasti dia 10 kali 10. Nah, ini bedanya yang beraturan. Ya kan? Ini yang beraturan, dia seperti ini. Dia otomatis dia sama ukurannya. Ini hanya sebagai contoh ya. Kemudian yang nggak beraturan, ini juga terserah seperti ini contohnya. Ya, petak 10 kali 10 kita ambil di posisi di mana aja. Nah, kedua hal ini sama aja, nanti cara menentukannya nilai SDR didapat dari pembagi antara INP dibagi 2. INP itu didapat dibagi, nanti kalian hitung dulu berapa nilai KR-nya, berapa nilai KM-nya, berapa nilai FM-nya, berapa nilai FR-nya. Nah, nanti ada rumusnya panjang setelah ini. Nah, setelah kita dapat, nanti kita pisah-pisahkan, kemudian kita dapat misalkan ada 6 jenis gulma, habis itu baru kita hitung. Nah, ini adalah kalau misalkan kayak begini, ini kelemahannya di sini kita tidak bisa memilih nih jenis gulmanya. Nah, kita tidak bisa memilih jenis gulmanya kalau misalkan di sini ada pohon, ya. Misalkan di sini ada pohon besar nih. Kita ini gulma loh ya, gulma adalah tanaman yang ketinggiannya itu kurang dari 2 meter ke bawah. Nah, dengan diameter batang tidak lebih dari 5 cm. Nah, dia tanaman perdu, tanaman bawah. Ini misalkan ada pohon, nah di bawahnya ketutupan sama gulma. Nah, otomatis si pohonnya dia tidak akan dihitung. Pohonnya tidak akan dihitung, kemudian gulmanya yang di bawah pohon ini pasti akan banyak ketutupan cahaya matahari, karena kan sama seperti halnya tanaman pada umumnya, gulma juga membutuhkan 3 hal: hara, air, sama matahari. Nah, pastikan dia akan dari hara, dari air, dari matahari akan kesaingi sama pohon besar. Nah, itu. Nah, di sini juga dia misalkan di sini ada gedung nih. Nah, otomatis kan cahaya mataharinya akan ketutup. Ya kan, dia gedungnya dari timur, matahari dari sini kan. Nah, pas mati dia kita pasti gulmanya tidak akan. Nah, di sini kosong, tidak ada apa-apa, pasti banyak tumbuhnya, banyak tumbuhnya, banyak tumbuhnya, banyak tumbuhnya, banyak tumbuhnya. Nah, itu salah satu kelemahan dari metode sampling beraturan. Kita tidak bisa memilih jenis gulma, misal
tempatnya juga kita tidak bisa milih apakah tertutup banyak pohon apa tidak, kita harus tetap ambil, maupun di pinggir jurang karena kita sudah konsekuensi sampel beraturan kita juga harus ambil. Nah kalau misalkan dia di sini sangat beragam, ini cuma satu jenis gulma juga ya, ini metode sampel beraturan, kita tidak bisa memilih. Nah kalau misalkan yang ini metode yang acak, nah kita bisa milih. Nah kita mau menghindari pohon nih misalkan ya kan, di sini ada pohon, di sini ada pohon. Nah ya udah kita nggak usah pilih, kita geser lah yang tidak terkena naungan sama pohon. Nah biasanya itu salah satu keunggulannya. Banyak dari kita jadi praktikum yang kalau misalkan menggunakan sampel tidak beraturan itu memilih tempat yang pertama adalah dia jumlah gulmanya yang ditanamin sedikit ya kan, nyari yang sudah agak botak lah ya kan ibaratnya. Nah, biar gampang melakukan kegiatan pengamatan gulmanya, biar gampang itu biasanya. Nah karena kan sampel tidak beraturan, nah nyarinya yang gampang-gampang aja lah, terus nyarinya yang satu jenis. Nah nyari misalkan di sini nih, di sini misalkan isinya rumput teki semua, si Perus rotundus semua satu jenis ya kan. Nah mungkin kan hanya ditemukan satu kali satu, mungkin hanya ditemukan 20 si Perus rotundus ya, bukan CR, bukan Cristiano Ronaldo ya, tapi si Perus rotundus misalkan. Nah itu kelemahannya. Nah disarankan dia dua dalam pengacakan. Yang pertama adalah mencari tempat yang tidak ternaungi yang benar-benar, kemudian mencari yang kedua adalah cari kerapatannya yang agak banyak dan jumlah gulmanya yang agak banyak. Supaya apa? Supaya bisa mewakili petak 10 kali 10 ini. Nah jadi dari jenisnya yang agak mewakili, kalau misalkan kita satu jenis saja nanti yang lainnya nggak kebaca kan sayang gitu. Nah cari yang dia jenisnya itu agak lumayan banyak dalam satu petak itu, dan kerapatannya juga agak tinggi, maksudnya di sini adalah jumlah gulmanya dia agak banyak. Nah biar bisa mewakili 10 kali 10, padahal kalau yang sebenarnya 10 kali 10 itu banyak jenis gulma, tapi karena milihnya yang botak 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 ya kan. Kalau misalkan kita datang ke lapangan padahal lebat nih rumputnya, pasti banyak jenisnya. Nah tapi kita salah mengambil analisis vegetasinya, kita ngambil yang gampang aja, yang jumlah gulmanya sedikit, terus kemudian yang lahannya sudah botak-botak. Nah kita ambil sampel jumlah gulma cuman nilai SDL cuma sedikit, jumlahnya cuma sedikit. Nah padahal salah sih ngambil data kita, pas yang kita lihat cek di lapangan lebat, nah variasinya banyak. Nah itu salah satu kelemahannya di sini. Nah ini jadi kelemahan yang ini sama kelemahan yang ini sama kelemahan yang ini dia memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Makanya disarankan yang ini mencari jumlah gulma yang banyak dengan jenis gulmanya yang agak bervariasi di dalam petakan 1 kali 1. Nah setelah itu kita tahu teorinya, nanti kita akan praktek. Oke, saya akan keluar, akan jalan-jalan ke suatu tempat, nanti kita akan praktek di sana dibantu sama teman-teman mahasiswa. Oke, terima kasih, sampai ketemu nanti. Ya, ini sekarang saya berada di Islamic Center Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Tadi kita sudah melihat materi, sudah dipersiapkan materinya. Yuk, sekarang kita praktek bagaimana cara menghitung atau mengamati pengamatan gulma, analisis vegetasi baik secara sampel yang beraturan maupun sampel yang tidak beraturan. Oke, ini yang pertama kita lihat sampel yang beraturan. Di sini ada saya dibantu sama 2 teman mahasiswa. Nah ini ada tarik rapia ini yang besar. Ini ukurannya sekitar 5 kali 5 meter.
ya kan, sesuai dengan yang tadi di buku. Ini 5 kali 5 meter. Yang saya ambil contoh yang ada di ujung-ujung. Jadi yang beraturan ini kita ibaratkan tuh yang sama semua di ujung-ujung. Nah, jadi ukurannya itu dia sama. Nah, kalau misalkan yang di ujung ini kita nabrak pohon, ya mau enggak, ya tetap kita harus ngambil sampel gulmanya. Nah, kayak ini kan, ini nggak terlalu ini terlalu banyak. Nah, yang ini yang di tengah, ini kan terlalu mungkin agak bervariasi kan jenisnya. Nah, itu salah satu kelemahan dari sampel yang beraturan. Cuman, nah dia juga bisa ngelihat, oh jadi kita tidak bisa loh memilih di sampel yang beraturan. Kita sudah tahu ini blok sini di ujung sini, ya kan. Ini saya ngambil contoh 5 sesuai yang tadi telah dijelaskan di gambar. 2, 3. Nah, ini ada teman mahasiswa sedang menghitung. Nah, nanti di sini kita lihat nih bagaimana cara analisis vegetasinya. Nah, kan kita cabut dulu kan, kita cabut semua nanti sampai setelah kita botak. Ya kan, setelah kita botak nanti kita hitung satu-satu. Nah, nanti habis kita gundulin kayak gini, habis itu nanti kita pisahkan. Oh, ini kan gulmanya beda nih. Ini. Nah, ini dia jenis teki. Ya kan, ini juga jenis teki. Nah, ini kita pisahkan. Nah, ini beda. Nah, nanti kita pisahkan. Nanti habis itu kita hitung berapa sih jumlah gulmanya. Nanti kita masuk lagi ke rumus bagaimana cara menghitungnya. Nah, itu untuk yang teknik yang beraturan. Setelah tadi yang beraturan, kita metode yang kedua adalah sampel yang tidak beraturan. Nah, sampel tidak beraturan kita bisa boleh dikatakan kita bisa lah memilih gulma mana yang mau kita pilih ya. Kalau saya sarankan lebih baik milih yang kerapatannya dia lebih rapat dan lebih seragam. Kenapa sih? Kalau misalkan dia lebih rapat kan kita bisa tahu nih dari jenisnya yang masuk ke dalam kotakan ini. Ya kan, dari jenisnya yang masuk ke dalam kotakan ini kita bisa tahu nih. Nah, kita bisa tahu kalau misalkan kita botak kayak jalan raya itu, ya kan, kita ngambil botak kayak jalan raya ini. Nah, cuman sedikit, nanti kita tidak bisa mewakili, nanti kebanyakan datanya akan error. Nah, kalau misalkan kita cuma satu jenis juga, kita juga ini kan ada beberapa jenis nih. Ini ada teki masuk ke sini. Ini kan ada rumput yang lain dia masuk ke sini. Nah, dia lumayan agak jenis. Nah, yang membedakan adalah kalau misalkan beraturan sama nggak beraturan. Kalau misalkan beraturan tadi, kalau misalkan nggak beraturan, ini kita keluar. Ini di dekat ini, kemudian dia agak jauh, dan kemudian dia juga yang ke sana. Ya kan, dia tidak agak jauh juga. Nah, kita bikin sampelnya dia nggak beraturan. Nah, tadi syaratnya itu kalau bisa saya sarankan cari yang jenisnya agak beragam dan kemudian kerapatannya dia agak tinggi. Nah, itu perbedaan dari secara praktek dan teori tentang analisis vegetasi gulma secara beraturan dan tidak beraturan. Mungkin itu dulu saya dari Kalimantan Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.